berbalik 180 derajat dengan apa yang dia bicarakan di awal. Kan kayak, tapi kok jadi tahu? Halo Sobat Tenung, welcome to Tenung Official. Balik lagi di Tenung Digitalisasi Indonesia bersama Muda Mudi bagikan digitalisasi. Nah, Sobat Tenung, di samping aku ada siapa sih nih? Boleh kenalin dulu nih Kak? Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, nama aku Putra Adita. Aku berasal dari Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah sekarang sedang kuliah di semester 4. Semester 4 berarti sekarang lagi banyak tugas dong Kak? Tapi sekarang alhamdulillah sedang liburan. Ya, kalau sekarang ini ya. Betul. Nantinya mungkin lebih banyak lagi nih. Benar. Oke, manggilnya Kak. Boleh lah, sambil Kak sama aja. Oke, kita panggilnya Putra gitu ya? Iya, boleh. Oke. Nih buat Putra, kegiatannya sekarang berarti kuliah. Udah ada kegiatan lain nggak sih selain kuliah kamu? Mungkin sekarang kegiatannya yang lainnya itu kan saya sebagai juga genre juga, jadi mungkin buat konten-konten di Instagram dan juga mungkin datang ke tempat-tempat untuk jadi fasilitator. Sekarang juga sedang fokus di kepengurusan insan genre Ponorogo. Aku tuh sempet melihatin Instagram kamu. Aku liatin tuh kamu yang bener-bener anak sosial banget, iya kan? Mungkin kan kalau duta genre itu mungkin sekarang tuh fokusnya kayak kan Indonesia sekarang itu darurat stunting nih, tahun 2024 harus turun ke 14%. Jadi gimana caranya kita sebagai anak muda harus memaksimalkan digitalisasi saat ini dengan cara menyebarkan informasi-informasi agar masyarakat luas itu tahu, tidak hanya dengan datang ke sana kemari, tapi kita melalui media sosial itu bisa juga. Oh, berarti kamu manfaatin banget ya? Iya, aku sampai lihat ini Besti di sorotannya Putra tuh isinya anak genre banget gitu. Kenapa kamu tuh suka genre apa gimana sih? Mungkin kalau dibilang suka itu mungkin suka karena dari tahun 2021 sampai sekarang masih aktif di genre. Terus mungkin genre itu sudah menjadi kayak passion aku. Aku tuh lahir dari genre, aku tuh dari anak genre. Jadi aku harus mampu mengembangkan apa itu genre dan jiwa sosial itu. Oke. Kalau dalam ini nih, kamu berarti anak sosial banget nih. Yeah. Dalam menghadapi isu sosial di Indonesia itu memang kan lagi menurutku genting ya Besti. Itu menurut kamu gimana? Kalau berbicara mengenai isu sosial yang ada di Indonesia, saat ini Indonesia itu darurat sekali tentang namanya kejahatan, baik seks bebas, terus Katolik dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali bagi anak remaja ataupun anak muda saat ini mengetahui bahayanya dan mengetahui bagaimana cara kita untuk menghindarinya dan menjauhinya. Maka dari itulah seharusnya kita anak muda harus pandai-pandai memfilter apa yang baik dan apa yang benar. Oke, kamu tadi nyebutin soal catcalling. Kamu nih kan cowok nih, Putra. Benar. Yang biasanya suka catcalling itu cowok sih. Itu pendapat kamu gimana sebagai cowok gitu? Aduh, kalau berbicara mengenai catcalling tentang cowok itu mungkin umumnya udah banyak ya yang terjadi. Contoh-contohnya udah tahu banget kalau masalah catcalling. Kalau masalah itu sih kembali ke diri kita sendiri. Kalau menurut aku ya, garis bawahi ini menurut aku ya teman-teman. Jangan disamakan. Nanti kalau nggak tak garis bawahi nanti disalahkan. Kalau menurut aku pribadi mungkin kembali ke diri kita masing-masing dengan pergaulannya di lingkup sekitar. Apakah pergaulan di lingkup sekitar itu dengan orang-orang baik atau enggak? Ya kita nggak tahu kalau lingkup sekitar mereka itu orang-orang yang baik atau enggak. Jadi kita juga enggak akan mengklaim kalau dia itu di lingkupnya tidak baik. Jadi tetap kembali ke diri kita bahwasanya itu kita itu melakukan ini benar atau salah, kita itu melakukan ini itu menyakiti orang atau tidak, seperti itu.
Oke, tapi tuh aku tuh sebel banget tuh ketika jalan gitu tiba-tiba tuh entah itu bapak-bapak, emas-emas, adik-adik, ini ngapain gitu loh, tujuannya ngapain gitu loh. Ya mungkin menurut mereka ya itu mungkin kayak sebuah ini hal biasa kan, karena lingkup mereka itu orang-orang itu, dan mungkin mereka itu sering melakukan dan tidak ada respon balik dari orang yang catcalling. Jadi menurut aku kita atau setiap orang yang telah terkena catcalling itu harus berani melawan. Jangan kok diam saja. Karena kalau diam saja mungkin menurut yang melakukan catcalling itu biasa aja, aku bisa melakukan ke orang lain. Betul, tapi apalagi nih kita ada di Pulau Jawa, di mana menurutku catcalling dianggap suatu hal yang biasa, dianggap wajar. Padahal nyatanya tuh gak wajar gitu. Kamu ngapain? Ada orang lewat terus siul-siul gitu. Gak sopan ya? Bener gak sopan. Nah, orang Jawa itu kan harus tahu unggah-ungguh ya. Kalau itu kayak udah jauh dari unggah-ungguh dari kata bahasa Jawa itu. Jadi ya kita juga jangan melakukannya teman-teman, agar nantinya orang yang kita atau orang di lingkup kita sekitar itu tidak melakukan juga. Apabila kita melakukannya, pasti orang lingkup sekitar itu akan melakukannya juga. Bener banget. Kamu punya nggak sih temen yang kayak gitu, suka banget catcallingin cewek ataupun entah apa itu di catcallingin gitu? Kalau masalah temen itu pasti ada ya kayaknya. Tapi aku juga tahu mungkin menurut dia ini. Tapi aku juga berusaha kasih tahu kalau ini tuh nggak baik. Aku juga pernah melakukan live bareng tentang tema catcalling bersama teman-teman itu, membahas itu bagaimana dan lain bagaimana. Ya makanya aku tuh ya Allah ini tuh kok bisa ya. Tapi kamu pernah di-catcalling cewek nggak? Pernah. Ini cewek gimana Besti? Itu ngapain tuh cewek? Ya mungkin kayak aku lewat, ya aku kan nggak tahu kan. Iya. Halo kan, say hi kan biasa. Tapi kayak siul dan lain sebagainya tuh kayak menurut aku sendiri kayak, kamu nganggap tuh cewek kayak jatuh gantian kayak gini? Iya, kayak gini loh. Anak laki-laki jalan biasa lurus sama teman-teman ya udah biasa kan. Ya ini bareng-bareng sama teman, terus ada yang siul dan sebagainya. Kok kayak bertimbal balik? Iya betul. Ini aku sebagai cewek agak malu Besti. Sobat Telu jangan sampai ada yang seperti ini Besti. Jiwa-jiwa anak cewek. Ini siapa yang lakuin ini? Udah ngelakuin itu, terus aku nggak kenal kan kayak, aku nggak kenal, terus kamu melakukan ini. Iya kayak, kamu kayak ngelihatnya jadi ngejudge kayak, ih wanita udah banget enggak gitu. Ya nggak langsung begitu, mungkin kok cuma gini aja. Terus ya udah. Tapi setelah itu kemudian hari aku mikir sama teman-teman, kok ya kayak bahas sedikit kok bisa kok gini. Kembali lagi ke untuk kita dan diri kita sendiri seperti itu. Oke benar. Apalagi kalau di duta genre itu biasanya apa aja sih kamu? Ya kalau di duta genre selain terjun ke masyarakat ya itu tadi melalui media online kita harus share informasi yang saat ini Indonesia sangat tinggi sekali, seperti stunting, yang KRR, seks bebas, narkoba, itu kita harus suarakan ke masyarakat yang saat ini memang sedang genting sekali. Ya kita berbicara fakta aja sih kak. Ambil duluan, anak sekolah ambil duluan udah banget di Ponorogo. Di sekolahku dulu juga ada teman sendiri bahkan kan kayak, kamu itu udah ambil duluan terus nikah. Emang enak setelah nikah? Apakah cuma nikah aja? Nikah itu susah guys, nggak segampang yang dibayangkan. Bener juga ya, kan? Tapi aku tuh kadang itu nggak mikir itu mereka ditutupin nggak sih kalau di kamar? Dia menutupin dirinya gitu tapi berusaha sih kayaknya. Pernah hampir di angka 7 itu nggak ketahuan. Bayangkan 7 di angka 7 nggak ketahuan, bayangkan. Kalau aku ada yang lebih di angka 9 udah lain baru tahu. Dia aku juga kayak mana aja kayak tiba-tiba gitu. Mikirnya apa gitu loh. Dengan kesenangan semata tapi resikonya kedepannya banyak banget. Betul banget, berarti dia putus sekolah. Iya.
Terus suaminya makanya dari Nah, mana itu Mbak. Besti? Maksudnya kita nikah tidak hanya saya nikahkan hijab sah, enggak guys. Hidup itu harus dengan ekonominya yang lancar, fisik yang baik, terus kayak psikomotorik kita, kesehatan kita terutama harus dipersiapkan. Kalau kita hanya kayak nikah enak, ya nggak segampang itu gitu loh. Oke, berarti kamu sendiri gak ada niatan nikah muda gitu? Ya selesai di genre 21-25. Kan itu 21-25 itu usia minimal. Ya mungkin target aku pribadi di angka 27. Oh, kamu punya target ya? Ya sudah saya targetkan. Kalau ini juga kalau kamu bisa genre, berarti kamu harus bisa menargetkan kapan usia untuk menikah kamu. Oh, kalau tiba-tiba jodoh kamu datang pas umur kamu 23 gimana? Ya, nggak mungkin kan? Udah ada ilmu bekal dari diriku sendiri dari genre, jadi udah. Udah dipilih dulu Iya. ya berarti. Enggak. Udah punya cewek berarti sekarang? Dekat-dekat. Hati-hati sendiri tipe laki-laki yang suka menggantungkan hubungan Besti ya kan? Ya mungkin kayak gimana aja, lebih ke dekat tapi teman. Terus yang satunya lagi dekat tapi juga teman, satunya lagi Iya. dekat teman gitu. Iya. Ya nggak gitu semua sih. Maksudnya deket gitu aja. Maksudnya kalau mau ke depan serius untuk nikah belum ya. Ya intinya kita teman, tapi kalau mau keluar atau apa ya sambung. Oke, tapi ngomongnya berdua kan? Iya, betul. Wah, emang berarti alasan kamu untuk tidak memberikan status pada hubungan itu karena tidak mau. Ya kan itu nggak tahu kan, anak muda itu lah pasti lagi di puncak-puncak. Tiba-tiba kalau ya Allah alam kalau ayo sini, ya aku nggak mau. Kalau kita langsung aku bilang udah kita cari aja. Ya anak sekarang itu kita anak muda, masa langsung diajak berhubungan itu mau kan ya? Ayo harga diri itu turun. Nah ini denger dari mulut laki-laki loh Besti. Ini sampai aku tuh jujur ya sebagai perempuan melihat wanita lain ya bukan hujat sehingga semua kan itu emang jangan merendahkan diri kamu untuk satu hal yang tidak baik, tingkatkan kawimu setinggi-tingginya gitu. Katanya itu emas saja mahal. Ya betul kan? sekali ya. Hanya kesenangan semata tapi akan merusak semuanya kan? Masa cuma hanya kesenangan semata tapi kedepannya enggak tahu merusak semuanya kan? Enggak banget. Kalau kamu nih buat melihat wanita itu dari value atau dari fisik atau dari apa sih? Kalau aku melihat wanita itu apa adanya sih. Kalau fisik ya kita bisa tahu kalau wanita itu sudah terlahir cantik. Aku lebih ke kayak apa adanya aja. Kalau kamu mau menerima aku ya udah, ya ayo kita jalan-jalan. Kalau kamu memandang aku dengan fisik terus memandang aku dengan uang, ya udah, aku akan tinggalin. Ya sebenarnya kan kita harus apa adanya gitu loh. Gak usah kayak fisik dan lain-lain. Kalau Putra sendiri, ketika kamu melihat wanita bervalue, dia bervalue terus mudah-mudahan diri, bisa cari duit sendiri, bisa kemana sendiri, kuliah biaya sendiri, semua sendiri. Itu kalau di laki-laki ngerasa kadang ada titik insecure nggak sih? Kalau di titik insecure di mana-mana pasti orang pernah ya kan ya. Tapi kalau bicara masalah itu ya kita harus oh wanita ini kok udah dapat ini ya aku harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa dengan setara dengan dia. Kalau biasanya ya kan ada tuh perempuan udah kerja sendiri dapat uang sendiri terus jalan bareng atau pacaran pasti ada suatu titik dia akan merendahkan orang laki-laki gitu. Jadi aku nggak mau kalau laki-laki itu selalu akan direndahkan, tapi juga aku harus berusaha agar bisa setara dengan dia. Oke, berarti ini ya buat kamu lebih waspada dulu deh. Ya, Jadi kayaknya harus screening iya. Oh berarti wanita-wanita di luar sana yang di TikTok tuh kan tingkatkan value tapi kebanyakan jomblo semua Besti. Kayak tingkatkan gini, terus mencari FYP dengan cara ini. Kamu ingin FYP tapi kamu FYP kamu itu banyak orang yang ngejudge. Jadi ya kayak buat apa kamu FYP terus dikenal orang tapi dengan
judge yang jelek-jelek cuma aja gitu loh. Kalau kamu FYP dengan cara mungkin ada EMA live, terus prestasi dan lain sebagainya, oke lah, orang itu lebih mengenal kamu. Tapi orang lain mengenal kamu dengan cara dijudge, ya buat apa? Bener banget, aku juga gak bisa ketika teman-teman tuh ada nih yang dia berusaha banget, aku di sosial media harus sama, tapi dengan cara kalau aku pribadi dari sudut pandang aku sih merendahkan dirinya sendiri gitu. Kayak aduh kok aneh banget gitu loh, ingin FYP, ingin dikenal orang, tapi kamu itu dikenal dengan cara yang aneh, terus banyak yang tidak suka kamu, terus banyak yang ngejudge. Mungkin untuk anak laki-laki yang suka atau yang itu mungkin wajar ya. Tapi kalau kita sebagai orang awam, terus kayak orang tua, anak muda yang awam, itu pasti kayak aneh aja. Kok kamu bangga dengan judge yang dilakukan oleh orang lain? Oke, tapi Putra, ketika kamu ada nggak sih teman yang juga kayak itu atau di lingkungan kamu yang malah lihat cewek-cewek dalam tanda kutip ya berarti dia merasa seneng gitu, terus komennya kan kita bisa lihat sendiri ya, berarti komen-komenannya pasti yang berbau agak gimana gitu. Kalau menurut aku di lingkungan aku ada ya kayak teman-teman di sekitar rumah, teman-teman nongkrong mungkin ada, tapi mungkin hanya sebatas sekejap, biasanya sekejap, tapi nggak tahu ke selanjutnya sama teman-teman yang lain bagaimana. Itu sebatas sekejap kayak wah, kayak lihat tuh wah itu aja, tapi aku ya nggak mau ikut campur. Lalu gitu aja, terus aku mikir ya udah nggak masalah kan, setiap cara pikir orang berbeda-beda, mungkin orang itu seperti itu, tapi ya kita berusaha kasih tahu aja sih, nggak harus menguatkan enggak. Kalau teman kamu sendiri tuh, Bu, kalau kamu lihat dia suka tuh sama cewek yang mungkin agak dalam berlakar agak terbuka besti, terus ada beberapa tindakan yang membuat seorang laki-laki itu jadi tertarik untuk melihatnya. Nah, tapi laki-laki itu, teman kamu itu, mau nggak sih sama cewek yang kayak gitu? Atau itu hanya sebagai kesenangan? Ya, selama ini dengan teman-teman ini hanyalah sebagai kesenangan, Kak. Ternyata kalau dia pacaran juga pakai mungkin hanya kesenangan semata saat kumpul sama teman-teman mungkin. Tapi kalau kedepannya, kalau di teman-teman yang lain mungkin berbeda. Soalnya ya teman-teman pacaran ya udah mantap itu, jadi kayak hanya kesenangan semata di sesaat itu aja, saat berhendak FYP. Kasian ya mbak yang di FYP, terus mbak yang udah upload anak-anak cuma dibuatin kesenangan semata, terus cuma di komen aja, ya udah tinggalin. Ya dilihat lagi cuma sebagai kesenangan, bukan sebagai gue suka nih sama cewek ini, emang gini-gini ngefans gitu kan, enggak juga kan? Ya enggak, kayak kalau misalkan hari ini ada FYP ini, terus besok lagi ada baru lagi, kan otomatis banyak yang bergeser yang baru, terus yang di sini kayak perlahan akan dilupakan kayak cuma kesenangan gitu kan. Ya udah merendahkan dirinya sendiri, terus ditinggalin kayak cuma kesenangan semata. Ada yang baru pasti lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini gitu. Oke, nggak boleh ngejudge cewek aja nih, cowok juga ada, Putra. Ada di FYP. Cowok juga ada yang tindakannya itu mungkin bukan cowok. Ini apa ya dibilangnya? Cowok setengah cowok apa gitu ya? Itu gimana itu kalau kamu nanggepin tahu yang kayak gitu? Kalau apa gimana? Aku sebagai laki-laki kayak dia aja, Kak. Hei, cowok, sampai kamu gini. Ya aku nggak tahu kan untuk sekitarnya dia bagaimana, terus dari kecil dia bagaimana aku juga nggak tahu. Tapi kalau dengan pandangan mata aku sendiri kok, aku lihat tak lihat apa sih yang dia lakukan, terus ya udah aku skip. Tapi kalau mungkin orang lain lihatnya mungkin dengan hal yang fine aja, ya udah itu mungkin menurut orang lain. Tapi kalau menurut aku sendiri ya apa sih kata gitu, jadi aku skip. Kalau kamu ada nggak sih cowok yang kayak gitu, temen kamu gitu, lingkungan kamu lah? Kalau di lingkungan rumah sampai saat ini alhamdulillah ada. Kalau di lingkungan sekolah SMA terus kuliah mungkin ada belok gitu ya Besti.
sampai kalau di lingkungan SMA aku itu pernah pakai alis. Belum mantap. Oh itu pas waktu saling kan anak sekolah sekarang itu pasti pagi ke sekolah itu saling sama guru ya. ya. Itu sampai diberhentiin di menghadap ke guru, terus guru itu Aku pengen ketemu sama teman kamu yang itu. dan sekarang dia alhamdulillah sudah kuliah di Iya. Itu termasuk masalah sosial ini. nah itu adalah masalah sosial dan lingkup di sekitarnya. Jadi kalau lingkup sekitarnya juga dia bilang, kalau lingkup sekitarnya bilang kan, atau dia lingkup sekitarnya bilang biasa aja, ya udah itu pasti lingkup sekitarnya kayak sudah mensupport gitu. Tapi aku sendiri juga bilang kalau orang tersebut melakukan hal tersebut, kita juga jangan langsung saja langsung, tapi kita harus cari titik orang itu kenapa sih kok melakukan itu, kenapa orang itu bisa seperti itu. Aku juga sering sama teman-temannya, orang ini tuh rumahnya mana, terus kenapa kok gini, keluarganya bagaimana, oh ternyata keluarganya ini dan ini. Tapi dengan orang tersebut melakukan itu, dia itu bisa menghasilkan uang sendiri dengan bekerja kayak menari, kayak di pernikahan, kayak apa, pengiring pengiring yang nikah gitu. Dapat uang. Aku sendiri juga nggak langsung aja, tapi aku cari di belakangnya apa, ternyata dia sudah bisa mencari uang sendiri dengan hal itu, maksudnya dengan identiknya dia. Betul banget, dan dia sudah cover. Jangan ngejat covernya dulu, harus pandai-pandai cari informasi atau ilmu yang banyak lagi. Iya, betul. Itu sebagai pembelajaran nggak sih? Iya. Ketika kamu belajar, oh orang tuh kayak gini, berarti masalahnya ini. Orang kayak gini harus gini. Kamu suka itu dibilang kepo juga nggak? Kepo juga nggak sih? Kalau dibilang kepo, mungkin ada sedikit. Tapi kalau kita nggak seperti itu, kita hanya tahu sisi negatifnya aja. Iya kan? Betul. Jadi kita nggak akan tahu sisi positifnya dia itu apa. Jadi aku selama di sini tuh untuk begini ya. Ayo kamu belajar, kamu harus cari. Misalkan ada satu masalah, kamu harus cari sisi negatif dan sisi positifnya. Kamu harus cari positifnya apa, meskipun itu negatifnya, kamu harus cari tahu. Enggaknya satu atau dua sisi positif dari hal yang bagus. Karena semua hal itu sebenarnya ada yang positif Ya. kalau kita mau ngambilnya. Ya. Kalau di genre itu kamu udah pernah ngadepin masalah kan sih? Terus yang menurut kamu ini bener-bener masalah remaja banget, masalah yang harus dihadepin. Yang viral di Ponorogo tahun kemarin, yang di sebuah kafe, itu kayak mungkin menurut dia itu mental dia kayak udah kena ya kak ya. Yang apa sih? Yang mana sih? Yang Di kafe. oh BOW berarti. Ya. Oh tahu yang Iya, gebrak. itu kan kayak menurut dia itu udah biasa, ya kan. Tapi di video juga dikupas tuntas. Pas aku persiapan di duta gini jadi kan itu ada yang namanya audiensi, ya, latihan diskusi. Itu ditemakan itu. Nah, aku harus pandai-pandai cari sisi positif dan negatif. Sisi positifnya mungkin dari keluarganya nggak ada yang support dan sebagainya, terus teman-temannya selalu membuli dan lain sebagainya. Terus sisi negatifnya yaitu dia itu akan dikenal banyak orang dengan cara yang negatifnya, nggak hal yang positif, nggak hal yang bagus, tapi dikenal orang dengan sisi negatifnya. Kan udah bilang banyak ya kan kemarin viral di mana-mana. Sampai dia apa gitu banyak banget dia bilang. Banget kan? Kayak enggak Ponorogo guys, istilahnya kayak gini kayak. Tapi ada sisi positif nggak yang kamu ambil dari situ? Kalau aku sisi positifnya apa aja? Kita harus saling menjaga mental kita. Kalau mental kita sampai kena, terus kita tidak bisa memfilter teman-teman, kita tidak bisa mencari teman yang bagus untuk kita, ya kita mental kita akan kena. Itu kalau nggak salah ya, dia itu sering dibully oleh teman dan dikucilkan oleh teman dan diolok-olok. Jadi kayak sekuat-kuatnya orang itu kalau itu pasti akan kena juga mental. Betul banget, apalagi
dibully. Kamu pernah dibully gitu nggak? Apa ini? Buat kayak aku kan orangnya di sekolah atau di mana itu kayak aku, maksudnya aku tuh nggak mau teman itu hanya satu kelas, aku ingin terus ke kelas lain terus pengen nyanyi gitu, pengen sampai di kelas itu di kelas sendiri dibilang amat sih ya aku enggak, kok kamu gitu, aku ini tuh pengen kayak gini tuh pengen ya ini pengen santai aja, pengen ya ini kayak identitas sendiri itu loh kan, jadi kayak oh ya udahlah yurus, kalau mereka manggilnya itu aku ya udah aku abaikan aja, tapi kalau dia manggil kita aku nggak akan pernah menoleh. Tuh tapi ini kayak kamu sebel nggak? Saya sebel di dalam hati itu pasti sebel, tapi kalau kita akan melarang akan itu pasti kemana aku akan terus kan, jadi nggak akan berhenti, ya udah aku biarin, kalau dia manggil itu aku nggak akan nengok. Terlalu menormalisasikan ya, iya. Menormalkan segala hal. Betul. Jadi kalau hal tersebut mereka lakukan terus dan aku akan melarang, malah mereka akan terus akan melakukan berontak kayak manggil gitu. Terus aku ikut genre, terus katanya waktu lain yang kelas kok nggak mau pelajaran ini apa tapi aku bisa ini. Honor gue juara 2, pulang ke SMA, terus untuk makan dong. Ih, Ini kayak, aduh, pengen nyentil injil nah, kayak iya, gitu. kayak dulu pas berangkat, udah gue konsol gini, terus di kalau Instagram video profil video itu, gini, gue amat ini, aku udah bodo amat, aku fokus ke diriku, aku fokus ke niatku, alhamdulillah berhasil di situ, aku pulang ke sekolah, info makan dong, bro, ngopi. Gak bisa. Bisa-bisanya ya Besti. Nah Putra, kalau teman-teman kamu yang kayak gitu tuh, kamu jawab kayak apa? Kalau teman-teman aku kayak gitu, aku nggak jawabnya. Aku, ya ini kan diri aku, bukan diri kamu. Terus aku berusaha membuktikan. Terus suatu hari lagi setelah info makan, terus gini, dia malah bilang gini, lah akhirnya aku bisa membuktikan toh, gini. Kok berbalik 180 derajat dengan apa yang dia bicarakan di awal, kan kayak tapi kamu jadi tahu. Betul, jelas sekali Besti. Itu kan kamu katain gitu kan? Oh, ya enggak, mungkin di batin aja kayak ya udah kan aku udah membuktikan, berarti masa gini kamu terus manggil ini apa? Senengan nyeluk gini, aku ya lah, oke. Tapi kalau dipanggil itu aku selalu gak akan boleh. Sampai di Gede Jatim, aku berhasil di Jawa Timur, bilang, wah iso loh gitu ya namanya. Aku bisa karena bukan hanya just kalau-kalokan aja, tapi aku bisa karena berusaha dengan semaksimal mungkin, berusaha membawa nama Ponorogo agar lebih baik lagi, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, bukan dari kalau-kalokan aja, enggak. Itu satu orang tuh banyak orang sih yang terutama di kelas, anak laki-laki di kelas ada beberapa nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa juga. Kayaknya tahu ini. Rame nanti. Teman-temannya, tapi aku dulu ada tuh teman aku yang dibully sama kakak kelas cuma gara-gara dia nggak bilang permisi ketika jalan. Di itu ininya diginiin gitu, itu cewek sama cewek. Betul. Ini gimana ini? Aku masih anak baru di SMA tuh, masih anak cucur kayak cuma diem ngeliatin orang dibully, aku cuma diem ngeliatin gitu. Sekarang kalau ada yang kayak gitu udah kedapat gitu orang bilang enggak, kan kita dulu kayak cuma lihat kayak kita berada di kekuasaan. Kalau kita kelas 10 itu baru, kelas 11 pertengahan, kelas 12 kayak menguasai gitu kan. Kalau kelas 12 itu pasti siapa yang berani? Kelas 12 kayak menangan gitu kan ya. Waktu kelas 10 pasti kita diam. Tapi dengan berjalannya waktu kita tahu seperti hal itu, pasti kita harus mau nggak mau harus berani kan. Teman kita seperti itu kan, terus teman kita dilakukan seperti itu, ya kita nggak terima aja. Oh, ya
mungkin permisi adalah hal yang kayak untuk sopan santun kita harus diterapkan, tapi nggak harus semuanya kan? Aku menurutku kelas 10, 11, 12 itu adalah setara. Kita cuma beda di umur, bukan keberanian ya. Aku berani sama kakak kelasku. Kalau dia nyentuh aku, beda cerita loh ya. Kalau nggak disentuh ya mungkin hanya berpendapat dengan orang teman-teman kita kayak kok gini, cuman di belakangnya berpendapat. Tapi kalau disentuh langsung, guys. Iya, aku bener banget kayak kita cuma beda umur, bukan nyari kita yang beda basically gitu. Dari dulu aku nggak pernah ngelabrak adik kelas dan tidak pernah dilabrak adik kelas. Nah, aku beda banget sama mereka. Selagi mereka nggak bener-bener iniin aku gitu, nggak bakal aku balikin gitu. Aku juga kalau di sekolah dulu kayak ya aku kalau ada kakak kelas aku tetap manggilnya meskipun dia setara umurnya, tapi aku selalu berusaha mas, mari mas dan sebagainya. Ingin berusaha biar gimana ya, saling menjaga satu sama lain lah, cuma satunya saling menjaga. Tapi kalau udah kesenggol tanpa aku menyenggol dia kayak apa gitu ya udah kayak aneh aja menyenggol dulu. Iya betul banget. Pernah sih di satu organisasi gitu itu aku nggak ngapa-ngapain disalah-salahin, aku jawab lah jadinya ya udah pokoknya besti ketika kita dibully kita harus berani besti. Kalau kita nggak salah banget aja besti. Berani aja. Kalau kita salah ya kita harus sadar diri, tapi kalau kita salah dan kita tidak tahu apa yang salah dari kita terus mereka berani ke kita ya lawan aja selagi kita benar. Betul banget. Pokoknya mau direndahkan ya Mel. Iya, betul. Kita perlunya merendah sendiri gitu loh. Merendah sebenarnya biar nggak ada yang bisa kita. Saling merendah sendirilah, tahu diri sendiri, diri sendiri. Kalau ingin naik ya perlahan-perlahan tanpa menjatuhkan orang lain. Betul banget. Ngomongin menjatuhkan orang lain, kamu pernah nggak sih dijatuhin orang lain gitu? Pernah kayak di mana ya? Kamu? Lebih dijatuhkan mentalnya. Sama teman aku juga gitu. Karena kan dia katanya agak pendek katanya, maksudnya nggak kayak teman-teman yang lain. Kayak tinggi, ingin ikut kegiatan seleksi percintaan itu dibilang itu orang dulu dan lain sebagainya. Terus dia bilang aku nanti kayak enak si A seperti itu, tapi aku tak ini alhamdulillah aku bisa membuktikan. Terus sampai sekarang nggak bisa loh manggil nyalamin aku gitu kok gitu aku gitu kayak aneh aja. Maksudnya dulu kamu melarang pak, tapi anaknya berusaha sendiri lewat jalur sendiri, tapi dia bisa membuktikan daripada bapak memilih dia dibiayai dari sekolah tapi dia nggak maksimal. Maksimal yang mana sekarang? Bener banget, kayak terkadang tuh di sekolah ada dikasih kan? Iya benar. Ada privilege sendiri untuk anak-anak terkhusus. Iya kayak anak-anak yang sering menang lomba dan sebagainya kayak privilege-nya lebih di atas daripada yang biasanya. Iya kan? Betul banget. Indonesia ya berarti mau bawa Indonesia ya nggak Indonesia banget juga sih. Mayoritas tapi di sekolah ada privilege yang diberikan untuk mereka yang dianggap disayangkan ini. Ya privilege kayak gitu tuh kayak bilang adil juga enggak juga, bilang nggak adil juga enggak. Ada sisi positif dan negatif juga. Kalau posisi positifnya mungkin mereka sering menang lomba, terus membawa nama harum sekolahan. Mungkin itu sebuah privilege untuk meraih nilai yang bagus. Tapi anak tersebut tidak ngapa-ngapain, sering bolos, tapi tiba-tiba dapat nilai bagus. Kayak, woi kamu buat apa di sekolah? Buat apakah kamu bisa membawa harum sekolah, tapi tiba-tiba kamu dapat nilai bagus. Tapi kayak ya aneh aja kan. Kita harus tahu posisinya dari privilege tersebut. Betul, terus prestasi yang diberikan tuh kadang-kadang gak habis pikir aku. Kemarin ada yang bolos di jam kosong itu diperbolehkan. Nah, itu kan kayak aneh aja kan. Privilege yang seharusnya itu nggak akan dikeluarkan untuk dia. Kayak bolos, nakal, merokok di toilet, kayak itu kan kayak
nggak boleh kan di sekolah, tapi ternyata tiba-tiba nilainya bagus, terus apa dibolehkan diiyakan kayak aneh aja, tidak sebanding dengan mungkin privilege yang berbeda di nilai bagus itu anak-anak yang sering berprestasi, anak-anak yang sering menang lomba, anak-anak yang selalu jadi mungkin panitia ikut osis dan lain sebagainya, itu privilege yang bagus. Tapi kalau anak-anak yang sering kok bolehkan kayak wah kok gini banget ya gitu. Tapi nih Put, ada yang dinamakan beauty privilege atau Indonesia sih, Indonesia banget nih. Kalau lu cakep, lu ganteng, lu cantik, lu pintar, lu punya privilege yang tinggi gitu. lurus terus tanpa ada kendala. Betul banget. Pernah denger kayak kata-kata gitu. Aku nggak mau sebut, tapi kalau ada di setiap ajang. Selalu ada ya. Yang gue kategorinya minus juga sih Besti, tapi tuh kayak gini nih. Kamu ada satu laki-laki yang emang bener-bener gede nih kepala gue sama dia. Kayak lu tuh jangan merendahkan gue gitu. Lu butuh sama gue gitu. Dulu dia emang ngejudge aku dalam sesuatu hal. Ada aku sama temen aku tuh. Nah aku kayak disepelekan gitu dengan teman aku yang lebih cantik gitu, diunggulkan. Besok dia minta contekannya ke aku tidak mau Besti. Sering terjadi gak sih kan kalau hal tersebut kayak misalkan aku mau cerita orang lain, aku ke A gini selalu macam maksudnya mengolok-olok dan sebagainya, terus aku ke B dia lebih cantik, dia lebih bagus, aku selalu ini. Tapi suatu saat waktu aku membutuhkan suatu hal, terus ternyata di samping aku ada dia si A, aku pasti akan ke si A kan. Terus responnya ke si A pasti akan beda kan. Nggak mau gue. Kayak lu kenapa harus milih-milih? Sejatinya orang itu sama aja. Betul. Aku paling benci sama orang yang merendahkan orang lain. Misalkan orang yang cantik itu kita pilih, terus orang yang bukan sih, mungkin kurang itu nggak kita pilih. Terus belum tentu saat ujian dia lebih pintar. Nanti ujian sekolah atau apa, nyatanya nyonteknya ke yang A, nggak yang ke B. Pasti saya mikir, aja tapi nggak ke A, pasti gitu. Tapi beauty privilege emang ada. Ada. Selalu ada Besti. Jadi kita perlu untuk mempercantik diri, mempercakap diri, kamu juga, ya kan perlu banget. Kalau beauty privilege, kamu pernah lihat di cowok nggak? Ada juga. Kalau di cowok di lingkup rumah belum ada. Kalau di lingkup sekolah ada, tapi nggak kayak perempuan. Ada mungkin kayak saya orang ini cakep, selalu diikutkan. Sekolah itu selalu mengikutkan tanpa mencari lagi yang baru. Sampai dia lulus sekolah berhenti, kayak maksudnya nggak ada penerusnya itu kan. Misalkan ya bukan penerusnya sih, mungkin misalkan lomba A, lomba B, dia itu selalu diikutkan karena dia itu cakep. Tanpa sekolah itu, tanpa mencari kayak penerusnya, nggak cakep aja, tapi kan kita harus butuh smart dan lain sebagainya. Sekolah itu tanpa memikirkan itu, sampai dia lulus, ternyata sekolah itu nggak ada penerusnya. Meskipun nggak cakep kan, kita juga harus smart kan, seperti hal itu. Nggak ada yang penerusnya, jadi ya udah berhenti begitu. Nah, selesai itu gara-gara beauty privilege itu. Bener. Kayak aneh aja. Kenapa harus dipilih-pilih gitu loh, maksudnya kayak itu orang sama aja, cuman mungkin agak beda, mungkin agak cakep atau enggak, tapi kalau dia cuma salah otak dan masalah ya nggak kalah berarti. Iya, tapi maksudnya stop dong buat ngejudge covernya orang gitu. Lu nggak tahu dia itu kehidupannya di dalam itu gimana, terus semua standar semua itu menurutku tuh semua cakep, semua cantik. Sama ya kan ya, karena laki-laki dibiarkan cakep ganteng, perempuan dibiarkan cantik cakep juga. Itu semuanya sama, mungkin tinggal orang tersebut memandangnya bagaimana. Iya betul banget. Tugas kita tuh sebenarnya gini, nyadarin ke orang-orang yang melakukan itu.
stop dong, jangan kayak gini, stop kayak gini gitu. Bisa menyadarin tapi nggak langsung, harus perlahan-perlahan. Kalau aku jadi kalau orang yang kayak dia ngejudge gitu, langsung stop ngejudge-nya dong. Belum tentu kita itu baik juga, belum tentu kita itu cantik juga. Tapi kalau aku sendiri, caraku mungkin perlahan-lahan Kak. Aku bilangin, terus kemudian hari kalau ngobrol, kita kan nggak tahu kalau ngobrol itu pasti ada titiknya. Karena ada curhat, ngomongin masa depan, ngomongin apa-apa. Aku sendiri di sini, kayak gitu. Pasti orang itu akan mikir kedua kali seperti itu. Jadi aku perlahan-lahan aja. Kalau cara sendiri. Kalau kamu menghadapi ketika memiliki teman yang mendapatkan beauty privilege yang lebih, kamu gimana? Ada rasa dongkol atau ada rasa ya ikut senang sih? Ada satu ikut senang, ada satu ya agak kecewa aja. Senangnya mungkin itu mungkin bagus menurut dia, kayaknya ada kesempatan besar untuk membawa misalkan naskah lebih baik lagi. Tapi enggak senangnya itu kayak masa cuma itu aja, enggak, maksudnya orang lain, padahal orang lain itu ada kesempatan juga, masa kita nggak mau ngasih kesempatan ke orang lain juga, ke dia terus, kayak aneh, bukan aneh sih, kayak sebel aja, kok dia terus, ayolah cari yang lain lagi juga, bukan kok dia terus, siapa tahu orang lain malah lebih berpotensi dari dia, kan kita juga nggak tahu. Betul banget, terus kehidupan di depan tuh kita nggak tahu ya, kan. Benar, kegagalan misalkan dia gagal, terus dia menyikapinya dengan mungkin kayak matang sini, terus kayak stres mikirnya gini, terus dengan orangnya yang biasa tapi semangat, dia udah paham, udah belajar dengan akan kegagalan, terus dia menyikapinya dengan aku harus berusaha lagi. Ini kegagalan mungkin menurut Allah kegagalan yang harus aku terima untuk kedepannya lebih baik lagi. Kan beda kan, menerima kegagalan dengan bagus, mana yang enggak kan berusaha juga. Kalau dia sakit tapi menerima kegagalannya dengan jelek-jelek kayak sini, terus stres mikirin apapun, terus dapat orang yang pintar tapi menerima kegagalan dengan ikhlas, kegagalan itu diajak untuk mencoba lagi, kan berbeda untuk menerimanya. Betul banget. Sebenarnya tuh kayak dibilang beauty privilege itu nyata adanya tapi harus dihapuskan. Ya benar, nyata adanya tapi harus dihapuskan dengan nggak langsung terus, tapi perlahan-lahan mungkin akan bisa. Itu banget, nyadarin gitu, pengen banget dari siapa tuh nyadar kayak beauty privilege itu nggak perlu gitu loh. Yang penting tuh orang tuh jadi orang baik, berguna bagi orang lain, bikin orang seneng, udah simple gitu. Tapi nggak bisa berguna orang aja. Buat apa? Nyebelin, itu kan makin gede kamunya. Berguna untuk pacarnya aja, tapi nggak berguna untuk lingkungan sekitar, lingkungan rumah. Ya udah akan berguna. Nah, sobat dan semua nih, buat Putra, ketika kamu sebagai anak muda sekarang nih, sosial media penting nggak sih? Kalau menurut aku penting banget. Karena sosial media itu orang pertama kali lihat kita itu pasti dari sosial media. Mungkin nggak sih orang tersebut kenal dari kita itu langsung datang ke rumah, kan nggak? Pasti dilihat itu dari sosial media terlebih dahulu. Lihat pasti IG-nya orang ini gimana pasti lihat dari itu. Betul banget, aku kenal kamu gara-gara sosial media. Jadi penting guys, jangan. Tapi kalau seperti pentingnya sosial media, tapi kita harus pandai-pandai memfilternya. Kita harus cari yang positif, jangan yang negatif. Oke. Contoh hal positifnya nih, coachnya itu dapetin duit jadi digitalisasikan. Apalagi nafas anak muda sekarang itu adalah teknologi. Iya benar. Teknologi penting, apalagi saat ini tuh era revolusi industri 5.0, hampir ke 5.0 teman-teman. Cepat banget teknologinya. Jadi kita itu harus benar-benar memaksimalkan teknologi tersebut. Kita bisa cari duit dengan teknologi. Buat aku TikTok, ada maling banyak yang lihat dapat uang, ya kan? Terus akun snack video bisa dapat uang. Kita nggak hanya dapat uang aja, kita apabila memiliki Instagram, kita sharing-sharing ilmu, sharing-sharing informasi, kita dapat pahala karena kita bisa membagi ilmu kita ke orang lain. Betul, bermanfaat buat orang lain juga ya kan. Sebenarnya tuh kayak isu nggak
sih kalau kita ambilnya tajam ya hasilnya buruk. Kalau kita ambil yang baik, sisi baiknya udah baik aja Besti gitu. Berarti penting banget kan digitalisasi? Penting, kalau dari aku penting. Penting banget. Semua orang juga penting sih. Nah betul. Nah apalagi nih Put, sekarang kita ngelihat aja, nggak perlu jauh-jauh Indonesia, ke kota kita sendiri, UMKM di kita itu masih menggunakan teknik yang tradisional kan? Ya kan? Kurang memanfaatkan digitalisasi. Nah, berarti kan tugas kita sebagai anak muda buat memberitahu dan ayo toh bareng-bareng buat digitalisasi marketing yang baik gitu. Setuju nggak sih kamu? Aku setuju sih, karena mungkin sekarang aku kan kuliah di manajemen. Pernah di semester kemarin, ketika kemarin itu juga belajar cara buat produk, cara ngejual. Ternyata itu melalui media online atau media digitalisasi itu responnya banyak banget Kak. Karena kita bisa menjaring luas, terutama seluruh Indonesia ya. Itu sangat bagus banget untuk kita belajar hal tersebut, karena itu akan bisa menjaring ke hal-hal yang banyak banget, gak di lingkup sini saja. Betul banget. Jadi biar UMKM kita itu juga naik, perekonomian kota kita naik, pemudanya juga berguna. Nah, next ini aku ada rencana bareng teman-teman yang lain yang udah datang podcast kita, itu kita mau bikin komunitas, yaitu teknik digitalisasi Indonesia. Jadi kita bareng-bareng ngebantu mereka semua yang perlu nih, digitalisasi itu perlu, melek digital itu penting, dan dari sana juga lebih banyak Besti gitu. Saya nggak mau. Ya kan betul. Next kamu harus gabung, oke? Siap. Nah, sebelum menutup hari ini nih, Bud, aku pengen kamu ngasih moto atau kata-kata mutiara dong buat sahabat Tenu semuanya. Oke. Moto atau kata-kata gue selalu ada ya teman-teman. Aku kan kalau di genre juga itu selalu bareng orang tiga. Dari SMA aku bareng-bareng itu selalu bilang, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Karena kesempatan itu selalu ada. Nggak hanya untuk orang-orang yang memiliki privilege, tapi kita harus berusaha karena kesempatan itu selalu ada, dan kesempatan itu nyata adanya dan sesuai dengan jalan kita. Mungkin 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu hasilnya sama, tapi jalannya itu akan berbeda. Kita harus cari tahu prosesnya dengan diri kita sendiri. Wah, betul banget. Jadi prosesnya tuh beda-beda Besti per orang, jadi nggak boleh disamaratain ya kan. Nah, buat Putra, terima kasih banyak hari ini udah mau gabung di Tenu Official. Terima kasih juga, akhirnya bisa sharing-sharing bareng, ketemu teman-teman baru lagi, dan akhirnya ya bisa menjalin relasi banyak. Ya, betul banget. Terus kita ketemu lagi sama Putra, sama teman-teman yang lain. Kita bahas banyak hal lagi, kita bantu banyak orang, oke? Nah, buat sobat Tenu semuanya, terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tenu Official. See you next time and bye-bye!